salah seorang prajurit Kodam 14 Hasanuddin membuat terobosan menciptakan formula pupuk organik berkualitas dan ramah lingkungan. Beliau adalah Kolonel CZI Herman Abdi Abdullah Ambolele Esos NIP. Lahir dari latar belakang keluarga petani, formulator pupuk Supertani ini berinovasi untuk turut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung program swasembada pangan yang telah dibuktikan di beberapa wilayah. Nah, saya ingin sampaikan bahwa hasil dari pemakaian pupuk Supertani ini sangat maksimal, karena hasilnya itu kita bisa dapat sampai 10,3 ton per hektar. Supertani betul-betul bagus. Nah, ini hasilnya dulu hanya 34 karung semuanya. Sekarang 43 karung. Bukan suatu khayalan, tapi ini sudah suatu kenyataan. Dengan demplot saya 24 kabupaten di Sulawesi Selatan itu hasilnya 8-9 ton. Bahkan ada 10 ton di Pinrang, panen raya terakhir itu 10,3 ton. Jadi kalau di rata-rata berarti 9 ton per hektar. Jadi salah satu keunggulan dari pupuk ini Pak ya? Sangat unggul. Meningkatkan hasil dari pertanian itu. Ya, meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sultan Hasanuddin Podcast. Kali ini saya ditemani oleh salah satu prajurit Kodam 14 Hasanuddin yang berinovasi dalam bidang pertanian, khususnya dalam pengembangan pupuk dalam mendukung swasembada pangan saat ini. Tidak perlu berlama-lama, saya kenalkan saja Bapak Kolonel CSI Herman Abdi Abdullah Ambolele Esos MIP. Selamat datang Bapak di Sultan Hasanuddin Podcast. Selamat datang. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bapak, sebelum saya lebih jauh membahas tentang pupuk Bapak ini, saya ingin mengenal lebih jauh Bapak, mulai dari mungkin pendidikan semasa sekolah sampai dengan menjadi prajurit. Bapak izin. Baik. Saya berpendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian melanjutkan pendidikan di Akabri. Saya lulus 1993. Kemudian dalam meniti karir di militer, saya melanjutkan kuliah saya mulai dari UT pada saat tugas di Timur Timur. Kemudian selesai S1 saya, dan pada saat saya sekuat, saya juga melanjutkan S2 saya. Jadi sehingga pendidikan saya terakhir di sipil S2, kemudian militer, sekarang berpangkat kolonel. Wah, luar biasa Bapak. Selain menjadi prajurit, tetap memperhatikan pendidikan umum ya Bapak. Saya lanjut ke materi hari ini Bapak, mengenai pupuk yang diinovasi oleh Bapak ini. Apa sih latar belakang Bapak aktif dalam pengembangan pupuk ini? Yang pertama menggugat keinginan saya untuk terjun ke dunia pupuk ini pada saat saya masih PAMA. Kita ada mengenal program memanfaatkan lahan tidur. Lahan tidur? Iya, pada saat saya masih PAMA gitu. Dan saya ikut terlibat. Tapi dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Kemudian setelah saya pamen, ada program cetak sawah 2016 sampai 2019. Setelah saya hitung nilai anggaran yang dikeluarkan dengan negara, kemudian hasil yang diinginkan pada saat itu Presiden Jokowi tidak mengimpor beras lagi, ternyata tidak terbukti. Sampai hari ini kita masih mengimpor. Siap. Kemudian saat ini ada program swasembada pangan. Swasembada pangan. Dan kala ini kawan saya sudah banyak berpangkat bintang. Walaupun saya belum sampai ke situ, tapi saya tetap menginovasi keinginan saya untuk mewujudkan program pemerintah itu. Sehingga saya buat suatu formulasi pupuk yang bisa mengangkat hasil. Karena luasan pertanian untuk kita Indonesia ini sudah cukup luas. Sudah cukup. Dan bahkan ditambah lagi 1 juta hektar di Merauke.
Jadi hitungan saya itu jumlah sawah kita saat ini sudah mencapai 7,8 juta hektar. 7,8 juta hektar Ya. di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan untuk mendukung 250 juta jiwa dengan kebutuhan sekitar 10 juta ton per tahun, itu kita hanya butuh sebenarnya 3 juta hektar saja. Makanya saya mengkali-kali saya tidak ketemu gitu ya. Sehingga dengan ilustrasi itu, ini di mana harus kita temukan. Sehingga alhamdulillah saya menemukan, awalnya kan ini pupuk anorganik yang aslinya masih ada 15% kimianya. Oh, campuran awalnya ya. Awalnya. Kemudian sekarang pemerintah ingin masuk ke organik plus. Nah, inilah yang terbaru pupuk saya. Siap. Organik plus tanpa kimia sama sekali. Siap. 100% organik. Berarti awalnya pupuk ini dalam kriteria anorganik. Anorganik. Setelah itu inovasi kembali sehingga menjadi Organik plus. Organik plus aslinya. Oh iya Bapak. Namanya pupuk super tani Pak ya. Pertani. Dari mana sih ide pengembangan ini Pak? Dari ide pengembangan ini berawal dari saya saat kapten ingin disekolahkan ke Australia dalam program DSTW, Advanced Transfer Technology. Tapi pada saat itu pemerintah membatalkan program itu. Dan sampai hari ini tidak ada kelanjutan program itu. Jadi cuma satu angkatan di Pondok Labu saat itu kita disiapkan untuk berangkat ke Australia. Saya sudah tes bahasa dari 25. Alhamdulillah saya termasuk urutan kedua. Tahun berapa itu Pak tesnya? 1999. Oh, jadi tahun 1999 ada program sebelumnya. Ya. Dan Bapak berencana ikut program tersebut, namun dibatalkan pada saat itu. Artinya keputusan pemerintah tidak ada diikutkan. Ya. Kita sudah seleksi, tinggal berangkat sebenarnya. Jadi, namun Bapak tetap berinovasi dalam pengembangan. Dari situ saya tetap berinovasi sampai saya temukan formulasi pupuk ini. Wah, luar biasa Bapak. Jadi udah puluhan tahun ini. Ya, udah lama berarti. Dari PAM aja. Apa sih visi utama Bapak dalam mengembangkan pupuk ini? Visi utama itu karena saya anak petani, saya melihat bapak saya bekerja seperti itu, artinya hidupnya kan tidak bisa digas, ibaratnya mobil tidak bisa digas, jalan pelan aja gitu kan. Walaupun alhamdulillah dia standar saja. Iya, tapi walaupun alhamdulillah saya syukuri juga karena dia bisa mendidik anaknya seperti sekarang ini kan. Nah, dari situ saya awalnya dulu waktu saya tamat SMA ingin masuk sekolah teknologi pertanian. Nah, kemudian bersamaan dengan itu ada tawaran ke masuk Akabri. Nah, saya pilih dua-duanya. Saya lulus di PMDK Unhas, tapi karena saya berangkat ke Magelang, akhirnya saya batalkan di Unhas. Kemudian saya lanjut di Magelang, walaupun saya berulang kali mendaftar, tapi setelah saya militer, saya lanjutkan lagi ini. Makanya saya ambil saya S2 dan saya sekarang masih program S3. Siap. Ya. Jadi awalnya dengan kehidupan orang tua sebagai petani, jadi ada basic lah di udah pasti, pertanian. Udah pasti. Setelah itu masuk di Angkatan Darat, program Angkatan Darat juga salah satunya swasembada pangan. Jadi sejalan ini Pak. Pas connect. Makanya ya kalau hitung-hitung saya kelahiran 1969, berarti masa dinas saya kurang lebih 3 tahun lagi. Siap. Saya berharap di akhir dinas saya di Angkatan Darat ini benar-benar bisa memberikan suatu sumbangsi keinginan Angkatan Darat maupun Presiden sekarang, Presiden Prabowo, ketahanan pangan. Dan saya yakin 1000% apabila memang ini Angkatan Darat maupun pemerintah menggunakan pupuk saya akan terbukti. Mengapa? Ini bukan suatu konsep, bukan suatu hayalan, tapi ini sudah suatu kenyataan. Dengan demplot saya 24 kabupaten di Sulawesi Selatan itu hasilnya 8-9 ton. Bahkan ada 10 ton di Pinrang, panen raya terakhir itu 10,3 ton. Jadi kalau di rata-rata berarti 9 ton per hektar. Sebelumnya itu petani paling 5, antara 4, 5. 6 sudah hebat. Pupuk ini sudah membuktikan
9 ton per hektar untuk padi dan jagung. Jadi salah satu keunggulan dari pupuk ini Pak ya, Sangat unggul. meningkatkan hasil Meningkatkan dari hasil. pertanian itu. Ya, meningkatkan. Oh iya Pak, saya mau bahas lagi mengenai keunggulan ini. Selain dari hasil panen itu, apa saja keunggulan lain dari pupuk super tani ini Bapak? Jadi selain dari meningkatkan hasil produksi, keunggulannya lagi dia ada unsur mengurai tanah. 15% dari unsur ini bisa mengurai tanah yang selama ini petani menggunakan pupuk kimia. Nah, Siap. pupuk kimia itu sebenarnya digunakan sekian tahun itu akan merusak struktur tanah. Nah, pupuk ini saya sudah formulasikan 15% bisa mengurai tanah. Sehingga mengembalikan struktur tanah jadi semula, sehingga dia gembur. Dengan tanah gembur, sehingga pembentukan akar, batang dan daun sampai ke buah itu akan maksimal. Itulah keunggulannya. Kemudian dari segi harga, dibandingkan hasil dengan harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan pupuk. Jadi harga juga kompetitif Pak ya, dengan produk lain. Sangat terjangkau oleh para petani. Siap. Sangat terjangkau. Intinya dengan menggunakan pupuk ini jadi keberlanjutan ekosistem tanah tetap dampaknya tetap positif Bapak ya. Sudah pasti. Karena kan gini, pemerintah kan go organik. Siap ke organik, betul. Ke organik, kita mau ke organik. Nah, ini akan ramah lingkungan karena dari hasil pertanian itu saya kembali olah jadi pupuk. NPK itu kan nitrumnya itu kan dari daun yang kita olah kembali menjadi ini. Kemudian fosfatnya itu batang kayak jerami itu kan dari fosfat itu. Siap. Nah, kemudian kaliumnya itu buah. Jadi buah busuk-busuk itu saya bisa olah jadi lagi pupuk lagi kembali gitu. Sudah busuk masih bisa itu diolah kembali. Justru itu adalah bahan pupuk yang terbaik. Oh iya Bapak, sebelum saya lanjut, sebelumnya mungkin ada pengujian dengan pihak lain nggak, mau itu perguruan tinggi, swasta atau pemerintah sebelum didistribusikan ke bawah ini? Ya, saya punya pupuk ini sudah melewati uji mutu di lembaga IPB Bogor. IPB Bogor. Ya, saya sudah mengantongi legalitas 2024 hasil uji lab mutu. Jadi sudah teruji mutunya, dapat mengurai tanah, dapat mengemburkan tanah, dibuktikan dari IPB Bogor. Tahun 2004 itu? 2004 ya. Dan itu berlanjut, dipantau terus. Karena dalam pengujian itu 3 kali. Jadi pengujian pertama itu jaraknya sampai 3 bulan. Pengujian kedua. Apabila unsur pada pengujian pertama dan pengujian kedua tidak sama, itu berarti tidak lolos. Alhamdulillah pengujian pertama dan kedua sama, dan pengujian ketiga 3 bulan berikutnya berarti 6 bulan itu unsurnya tetap sama. Sehingga dinyatakan layak dan memenuhi standar uji mutu. Oh, iya. Jadi memang sebelumnya, sebelum ke petani-petani ke bawah, sebelum para petani mencoba sudah diuji. Sudah diuji, sudah pasti itu. Siap. Jadi sudah lulus ujian, kemudian legalitas dari negara sudah ada e-katalog. Jadi sudah online. E-katalog. Jadi saya sudah penjualan pupuk saya ini bukan hanya secara langsung, tapi secara melalui IT. Siap. Karena sudah online e-katalognya. Saya sudah mengantongi e-katalog nasional. Oh iya Bapak, saya juga dapat informasi kalau pupuk super tani ini salah satu pupuk terbaik nasional pada tahun 2009. Ya, betul. Yang diberikan oleh Kementerian Pertanian. Betul Bapak? Benar, betul ya. Ya, karena mungkin hasil dari uji mutu mulai dari 2004 itu Pak ya. Ya. Jadi kualitasnya ya tidak diragukan lagi lah. Dan untuk tambahan untuk membuktikan hasil ini, saya sudah mencoba di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jadi saya punya demplot di 24 kabupaten Sulawesi Selatan. Yang kemarin yang kurang berhasil cuma daerah Luwu, disebabkan setelah kita berikan terjadi musibah banjir. Oh siap. Tapi kabupaten lain semuanya rata-rata, kalau di rata-rata 9 ton. Dan yang paling tinggi di Kabupaten Pinrang. Pada saat panen terakhir kemarin Desember itu mencapai 10,3 ton per hektar. Yang sebelumnya?
Sebelumnya kalau petani biasa paling 5 ton. Jadi hampir 100% Bapak ya. Lebih. Peningkatannya. Lebih. Wah, luar biasa. Itu pun saya combine dengan pupuk lain. Kalau saya berdiri sendiri bisa jadi mungkin di atas dari itu. Kenapa saya combine? Supaya rekan-rekan pengusaha lain tidak menganggap kita monopoli dagang. Jadi kita mari maju bersama gitu. Siap, tetap mengajak produk lain yang istilahnya satu visi untuk visi. meningkatkan swasembada pangan ini. Iya. Wah, luar biasa Bapak. Oh iya Bapak, saya mau tanya lagi nih, bagaimana sih mekanisme kerja dari pupuk Super Tani ini? Mekanismenya ada 3 cara. Siap. Pertama, ini dibuka sampulnya bisa langsung ditabur. Jadi pada saat itu juga Bisa ya, langsung ditabur di batang, keliling lahan tersebut, jenis apa saja. Kemudian bisa dikocor. Dikocor itu artinya itu dimasukkan dalam botol ataupun dalam ember, baru diaduk, baru disiramkan. Itu namanya dikocor. Siap. Dengan campuran air. Campuran air ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga bisa disemprotkan. Pengujian saya terakhir ini sudah disemprotkan dengan drone. Dan misi kami ke depan itu Super Tani akan berusaha memiliki drone sendiri sehingga memudahkan petani untuk mengerjakan luasan berapapun dalam satu hari, targetnya sekitar 100 hektar bisa disemprotkan dengan Super Tani. Jadi sehingga penyiraman penggunaan pupuk ini lebih efisien. Lebih efisien, efektif. Jadi kombinasi antar teknologi dan inovasi pupuk tani. Ya. Tadi saya dengar ada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Kelompok tani apa saja yang menggunakan kira-kira itu Bapak? Kelompok tani, semua penyuluh-penyuluh pertanian kan sudah kerjasama kita selama ini di wilayah Sulawesi Selatan. Sementara ini kami ini penjualan sebenarnya sudah se-Indonesia, tapi saya karena jadi prajurit Hasanuddin, jadi target saya di wilayah Kodam Hasanuddin dulu kita maksimalkan. Siap. Eksaknya lagi Sulawesi Selatan dulu kita garap. Sulawesi Selatan. Walaupun Tenggara sudah pada telepon untuk ke sana juga, tapi saya tahan dulu. Waktu saya masih Pama gitu kan, tadi diawali di bawah ada lahan tidur dan lain sebagainya. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan Presiden Prabowo ini bisa mencapai itu, dan salah satu sumbangsi saya selaku prajurit dan warga negara hasil inovasi dan temuan saya melalui pupuk organik ini. Jadi harapannya tetap produk ini bisa mendukung ketahanan pangan secara nasional juga ya, Bapak ya. Udah pasti nasional. Ya. Tujuan kita sampai di situ. Apa sih strategi Bapak ini dalam hal mendistribusikan ini sehingga mungkin bukan hanya di Sulawesi Selatan dan mungkin wilayah-wilayah lain dapat menggunakan pupuk Super Tani ini? Strategi saya untuk memasarkan pupuk ini atau mendistribusikan, pertama sekali lagi saya harus memiliki dulu legalitas yang benar-benar sesuai aturan negara, yaitu uji lab IPB. Itu pertama yang saya lakukan dan sudah terbukti. Ya, 2004 tadi. 2004 ya. Tadi. Kemudian kedua, sekarang kan sudah kita e-katalog. Semua produk sekarang harus melalui e-katalog. Itu yang kedua saya tempuh. Dan itu pun sudah saya miliki. Langkah ketiga, karena saya prajurit Angkatan Darat, saya pasarkan lewat para babinsa mengenalkan. Biar para babinsa berkoordinasi dengan warga desanya. Dan saya sudah coba, saya berikan gratis para babinsa itu. Secara gratis? Gratis. Saya bagikan semua babinsa di Sulawesi Selatan kecuali Pulau Selayar. Jadi ribuan sak saya pakai, satu orang satu. Secara gratis. Wah, jadi hitung aja berapa ton satu orang satu. Sekarang pada minta, tapi kan sudah saya cuma pembuktian dan mereka sudah buktikan ternyata alhamdulillah hasilnya memang tidak memalukan lah. Ya, karena kalau tidak terbukti tidak mungkin minta lagi Pak ya. Wah. Nah sekarang sudah terbukti, mereka sekarang minta. Pengujian pertama yang paling maksimal itu kan di Pinrang, Kodim Pinrang. Dan di Pinrang itu Letkol Abdullah sudah viral kemana-mana. Habis panen raya, dan sekarang ada program kedua. Saya siap, cuma sementara ini dilayani dulu program pemerintah.
Ya, tetap kita kalau perintah ada ya kita lanjutkan dulu program pemerintah. Kita mendukung aja dari Jadi bawah. terus mendukung program Terus. pemerintah. Strategi sudah, terus pembuktian juga sudah. Wah, tentu prosesnya ini panjang ini Bapak. Ya. Ada nggak tantangan-tantangan mulai dari awal sampai dengan saat ini? Mencapai suatu target itu pasti banyak tantangan. Siap. Tapi kita apalagi kita sebagai prajurit atau sebagai ilmiah tidak boleh mengalah dengan tantangan itu. Kapan kita mengalah dengan tantangan itu berarti berakhirlah di situ kita punya karya. Tantangan yang pertama yang saya hadapi ya tadi itu. Saya mau diberangkat ke Australia nggak jadi. Kalau seandainya saya patah semangat selesai karya saya di situ. Ya. Tapi saya tetap berbuat sesuatu ini sehingga bisa berjalan. Tantangan pertama. Terus tantangan kedua yang paling besar sebenarnya menurut saya adalah pendanaan. Mengapa? Saya juga baru tahu. Ternyata prajurit ini tidak boleh mengambil kredit besar. Dan itulah kendala yang paling besar saya hadapi sekarang ini. Saya mau lari tapi tidak bisa diduk. Ibaratnya saya mau terbang, sayap saya enggak. Saya punya sayap, Siap. tapi tidak diizinkan. Masih terbatas. Ya, terbatas. Siap. Tapi ya seperti saya katakan tadi bahwa tantangan itu tidak bisa mengalahkan kita. Tetap kita harus hadapi. Cukup banyak Bapak ya tantangan-tantangan Oh, Bapak ini. banyak, ya. Dan saya rasa kalau tidak memiliki visi yang besar ke depan, tentu banyak goyangnya ini Bapak, Iya, saya lihat, iya. daripada maju sampai dengan Iya, saat iya. ini. Selain kerjasama dengan pihak swasta tadi Bapak ya, Ya, betul. swasta, ada nggak kerjasama yang sudah dijalin dengan pemerintah ataupun dengan perguruan tinggi di Sulawesi ataupun di wilayah lain? Kalau perguruan tinggi sudah jelas. Tadi kan IPB kita Ya, sudah. IPB tadi. Ada IPB. Kemudian pemerintah, saya setelah berdinas di Kodam 14 ini pertama kali yang saya kunjungi adalah Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu itu Pak Imran. Saya diterima di ruangannya dia. Saya bersama dengan rekan saya, Kapos Ahli Brigjen Trisakti, silaturahmi, dan dia sangat welcome. Nah, waktu itu produk kita memang masih tawarkan yang anorganik. Kemudian beliau sampaikan bahwa kita mau go organik. Apakah Bapak bisa membuat inovasi supaya organis plus semuanya? Dan saya bisa buktikan sama dia. Sehingga koordinasi itu sudah terkonek. Tinggal kita anggaran APBN 2025 insya Allah organik, pupuk organik Super Tani Indonesia ini akan ikut bergensi dalam rangka mendapatkan APBN maupun APBD. Amin amin. Insya Allah. Insya Allah Bapak. Amin ini. Kayaknya terus berinovasi nih Bapak. Alhamdulillah. Terakhir nih Bapak. Ya. Apa sih pesan dan harapan Bapak ini? Mungkin kepada sahabat Sultan Hasanuddin Podcast maupun para kelompok tani yang ada di seluruh Indonesia ini. Baik, pesan saya kepada khususnya para petani yang menjadi objek dalam penggunaan pupuk. Pertama, saya berpesan, gunakan pupuk yang berkualitas. Karena dengan pupuk berkualitas itu akan bisa mengangkat produksi. Untuk berkualitas itu harus melalui ujian. Pertama, memiliki uji dari IPB Bogor, uji layak. Kemudian yang kedua, memiliki e-katalog. Nah, kalau dua itu dimiliki berarti dia berkualitas karena sudah melalui riset. Nah, terus yang kedua, ya terjangkau. Walaupun dia memiliki itu, tapi kalau harganya mahal, terlalu berat buat petani. Jadi harga terjangkau. Nah, terus yang ketiga, ya dengan adanya itu meningkatkan hasil, dan terakhir ramah lingkungan. Ya. Harus ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Jadi ada empat item itu. Wah, berkualitas, kemudian harga terjangkau, meningkatkan produksi, dan ramah lingkungan. Demikian. Keren. Intinya inovasi yang saat ini Bapak yang sudah inisiasi mendukung program dari program unggulan Bapak Kasat saat ini. Sangat, ya. Yang menjalankan juga program pemerintah dalam Asta Cita pada Kabinet Merah Putih ini Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas bincang-bincang hari ini.
sangat mengedukasi dan semoga nanti dapat terus berinovasi dalam meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di negara kita ini, Indonesia, Bapak. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Baiklah, sahabat Sultan Hasanuddin Podcast, demikian bincang-bincang saya hari ini bersama Bapak Kolonel CSI Herman Abdi Abdullah Ambok Lele, Esos MIP. Semoga terus berinovasi dan memberikan dampak positif untuk peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.